terkait tugas Pak, kan itu mencari tajuk rencana ya Pak, untuk menganalisis isi dan juga fungsinya. Kok nggak kebuka ya? Bentar ya Pak, saya buka dulu, nggak kebuka-buka. Sebentar. Nah, sebentar Pak, belum apa lagi. Nah Pak, itu kan menganalisisnya kan dari karya orang lain ya Pak. Kenapa tidak kita coba buat sendiri gitu Pak? Maksudnya itu untuk dasar itu tadi kan sebenarnya untuk mengenali dia menulis bentuk yang mana 1, 2, 3, 4 tadi apa enggak gitu loh, atau ini 1 dan 3, atau ini 2 dan 3, atau ini 3 dan 4 misalnya gitu kan, supaya kalian lebih paham kan harus begitu mestinya. Kalau cuma membaca satu tajuk rencana kan agak sulit juga kan. Pada akhirnya yang terpenting membuat itu, saudara membuat tajuk rencana. Dan Anda boleh membuat bahwa tajuk rencana ini yang dibuat untuk media di daerah, ya bisa aja. Jadi saudara tidak harus membuat kepentingan nasional, enggak. Sama dengan Melan tadi bahwa membuat tajuk rencana untuk media ini untuk daerah Banten misalnya, daerah Pulau Jawa bagian paling barat misalnya gitu, dan Lampung, bisa aja. Itu orang Jawa Timur mungkin nggak penting itu tajuk rencananya Melan, tapi kan untuk orang di Banten itu penting gitu. Karena ada dasarnya kan. Kalau persoalannya persoalan tadi. Oh iya Pak, ini di tugas yang kedua ya Pak, mohon maaf Pak. Kewajiban membaca itu tetap harus dilakukan, karena kalian tidak akan tahu. Kalau cuma satu tajuk rencana aja tidak akan paham kan. Kayak saya bilang tadi, nggak semua juga bagus tajuk rencana. Kalau kayak saya gini, misalnya beli koran 6 biji dalam hari ini, nggak semua tajuk rencana di koran ini juga bagus kok. Ya mungkin yang nulis di media Indonesia Hari itu mungkin mereka ada 4 yang masuk tim penulis tajuk, ya mungkin lagi gimana gitu, ya kadang bagus gitu kan kayak. Nah karena biasa membaca begitu baru kita bisa memahami itu tadi bentuk-bentuknya, penjelasan yang jernih, jelas, oh kita jadi paham, oh begitu persoalannya. Wah gawat juga ya kalau begitu misalnya, karena ada yang diingatkan sesuatu yang penting gitu ya, yang berkaitan, yang kita tidak tahu kaitannya. Ya tentu yang sebatas yang kalian mampu ya, berusaha, seperti saya bilang selalu harus berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin gitu. Nah, itu maksudnya yang penting. Makanya perlu pemahaman. Untuk memahami itu antara lain mencari itulah tajuk rencana. Ya nggak mungkin juga hanya dari satu tajuk rencana lalu kita paham ya bentuk-bentuk seperti itu, sangat banyak variasinya. Kalau kayak seperti saya misalnya gampang, ini ada kumpulan tajuk rencana Kompas tahun 2091 sampai 2001 pilihan ya yang dipilih. Tentu yang dipilih karena isinya permanen, maksudnya timeless, dibaca kapan saja gitu. Itu yang ditulis Jakob Utama misalnya. Dengan membaca satu bukunya, jadi kita udah tahu banyak hal itu, karena 10 tahun ya, tajuk rencana pilihan 10 tahun, meskipun itu gaya Kompas ya, kayaknya Pak Jakob gitu ya, tapi udah memberikan apa. Nanti ada beberapa kok buku kumpulan tajuk rencana kok, tapi dari pemret zaman dulu ya. Kalau yang sekarang kayaknya enggak deh, sekarang kan banyak kan kerja kolaboratif kan. Jadi kalian perlu juga lah. Jadi meskipun misalnya tadi nggak kuliah penulisan opini lagi, kalau kalian pengen tahu sesuatu yang penting, bacalah tajuk rencananya. Ya, kalau ketemu koran. Ya kalau di media online-nya misalnya Kompas ID, baca juga lah tajuk rencananya. Karena apa tadi? Mereka punya pengetahuan, mereka punya sikap ya. Lepas dari kita itu, mereka punya pengetahuan yang lebih di depan daripada kita. Ya, sebagai dia media loh. Sebagai dia media yang kerjanya mengamati berita, menganalisis berita, dia punya itu yang kita belum tentu selalu tahu. Makanya orang-orang, para bisnismen juga, politikus juga masih membaca itu, membaca tajuk rencana itu. Misalnya orang-orang bisnis, orang-orang pengusaha pasti membaca tajuk rencananya Daily Business ya, Bisnis Indonesia, Kontan,
Karena apa? Tajuk rencana mereka kan tajuk rencana yang menganalisis berita-berita ekonomi. Oke, masih ada yang lain? Jadi dicari lah, nggak harus misalnya kalau ada berita yang agak pantas dibikin tajuk rencana di Jawa Barat, anggaplah menulis untuk media tajuk Jawa Barat, jelaskan aja di itunya, gitu ya. Nggak apa-apa, jadi nggak harus untuk media nasional juga gitu, boleh juga lah. Kalau di daerah tertentu ada terjadi sesuatu kalau mengetahui punya data mengenai daerah itu dan ada sesuatu sikap atau ada sesuatu yang pantas dibikin tajuk rencana, bikin aja kasih penjelasan gitu ya, bahwa ini untuk media di daerah anu gitu. Tentu di dalam tajuknya udah ada. Tahun kemarin misalnya terjadi gempa bumi, terjadi cuaca buruk di daerah Selat Sunda sehingga pelayaran semua kapal feri Merak Bakauheni dihentikan misalnya, itu kan menjadi pijakan kan. Contohnya seperti itu. Nah, ada peristiwa, ada berita yang menjadi dasar dari pembuatan tajuk rencana itu di daerah itu ya. Ya secara nasional mungkin, tapi kalau Selat Sunda sih nasional juga sih pengaruhnya sih. Tapi ada juga kan yang selalu begitu. Mungkin dampak tingginya buat Jawa Timur, buat Papua bisa jadi. Menulis tajuk rencana nggak harus nasional gitu. Ya, saya kira gitu semua ya. Masih ada pertanyaan? Bapak tugasnya dikumpulkan kapan, Pak? Minggu depan lah, karena harus didiskusikan lagi dengan dosen, dengan Pak Sulis ya. Minggu depan udah harus ada ya. Itu ya, nanti saya cek lagi juga dengan Pak John Minopri bagaimana koordinasinya ya. Tapi pikirkan 1 minggu ini mencoba membuat tajuk rencana. Ingat tajuk rencana itu ada 4 tugas di situ. Kalau merangkap 2-3 dari tugas itu fungsi tajuk rencana nggak apa-apa, lebih baik. Dan tajuk rencana tidak harus untuk tingkat nasional, bisa juga buat catatan itu untuk media untuk di wilayah di Lampung misalnya, di Palembang bisa aja. Tapi pemilihannya tetap berdasarkan satu berita yang dianggap penting kalau buat daerah itu. Oke, kalau ada yang mau